Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Halo semua enggak? Tidak. Mana ya? Izin, Pak. Ya, sebelumnya kita baca doa sama-sama dengan doa biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, ini maknanya udah masuk ya, lihat ya. Ya, Pak. Kita absen dulu. Mbak Sonia, Mbak Ninda, Mas Rifki, Mas Halis, Mas Ibran, Hadir, Pak. Mbak Yulia. Ya. Yang lain tidak ada keterangan ya. Ya, Pak. Oke, yang pertama di sini kita bakal belajar tentang fikih muamalah. Ada yang tahu fikih muamalah itu apa? Jual beli, bisa lagi? Selain jual beli, atau ada yang tahu fikih muamalah itu apa? Belum, Pak. Fikih muamalah itu menyangkut tentang jual beli dalam Islam. Terus pembahasan kita kali ini yang pertama ada jual beli, khiyar, dan hutang piutang. Nah, di sini ada pengertian jual beli. Ada yang tahu jual beli itu apa? Jual beli. Ya. Ada yang sering melakukan kegiatan jual beli? Beli atau jual? Yang jual ada nggak? Nah, jualan apa, Pak? Jual tanah. Jual kaos kaki, jual tanah, atau juga. Oke. Jual beli itu adalah kegiatan tukar menukar barang ataupun jasa dengan barang lain ataupun dengan uang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kedua belah pihak ini yang dimaksud itu antara si penjual dan pembeli. Dan jual beli itu harus dilakukan secara adil, jujur, dan tidak menunjukkan siapapun. Jadi pembeli nggak rugi, penjual juga nggak rugi seperti itu. Nah, untuk hukum jual beli yang pertama itu ada dari Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya itu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada yang tahu riba itu apa? Riba. Ada yang tahu riba? Belum, Pak. Bunga. Ada yang tahu bunga? Tahu. Ini bukan bunga yang di taman ya. Jadi Allah itu menghalalkan kita untuk melakukan kegiatan jual beli, tetapi tanpa menggunakan riba ataupun bunga. Yang kedua ada hadis Nabi yang artinya itu penjual dan pembeli memiliki hak memilih melanjutkan atau membatalkan selama mereka belum terpisah. Terus selanjutnya yaitu ada rukun jual beli. Yang pertama ada si penjual. Jadi kalau misal kita mau jual beli tapi gak ada penjualnya, berarti itu tidak bisa dinamakan jual beli. Begitupun sebaliknya, kita nggak bisa menamakan jual beli kalau misal gak ada pembeli, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada barangnya ataupun hal yang mau dijual. Jadi misal harus ada pergi ke toko HP, berarti mau beli HP, terus ya harus ada HP-nya, ataupun kita pergi pelayanan masyarakat, ya harus ada orang yang menyediakan jasa untuk melayani masyarakat seperti itu. Terus ada ijab dan qabul ataupun akad antara si penjual dan pembeli. Jadi si penjual dan pembeli itu harus sepakat dalam bertransaksi mengenai barang ataupun jasanya.
aman. Tapi pas dicek, pas sudah dibeli, ternyata ada yang kegores kah, atau fungsinya ada yang enggak bekerja seperti itu. Nah, itu dilarang. Yang keempat itu ada riba, yaitu bunga. Jadi kita beli itu nggak boleh, kita jual itu nggak boleh ada namanya bunga ataupun persenan. Misal kita beli barang sepatu lah, kita beli sepatu itu harganya 100.000, tapi ada bunganya di 10% ataupun ada lebihnya di 10%. Nah, itu 10% itu ataupun 10.000-nya itu nggak boleh ataupun dilarang. Yang kelima ada etika, terus selanjutnya ada mengurangi timbangan. Nah, mengurangi timbangan ini biasanya dipraktekkan di jual beli makanan yang basisnya itu gram ataupun kiloan, kayak misal telur, buah-buahan, beras dan lain-lain. Itu biasanya ada penjual nakal ataupun penjual yang juga jujur mengurangi timbangannya agar si beratnya itu udah pas 1 kilo, padahal itu belum 1 kilo seperti itu. Terus ada menjual barang najasi, serta ada menjual barang yang belum dimiliki. Itu. Lanjut, kita masuk ke khiyar. Ada yang tahu khiyar? Oke. Khiyar itu adalah hak dari pembeli ataupun penjual. Jadi di sini kita sebagai pembeli ataupun penjual itu juga memiliki hak-hak yang dimana bisa menguntungkan satu sama lain. Nah, untuk macam-macam khiyar itu ada khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib, dan khiyar ruqyah. Ada yang tahu salah satu makna khiyar di atas? Loh, oke. Yang pertama ada khiyar majlis. Nah, khiyar majlis itu dilakukan antara penjual ataupun pembeli sebelum mereka meninggalkan lapak. Jadi kita boleh tawar-menawar ataupun negosiasi, tapi masih di dalam lapak penjual tersebut itu. Terus yang kedua ada khiyar syarat. Jadi si pembeli ini memiliki hak untuk membeli barang si penjual asalkan ada syaratnya. Misal melihat barang yang emang belum di display, atau melihat stok barang yang ada di gudang seperti itu ada haknya sendiri. Terus ada khiyar aib. Nah, khiyar aib ini hak untuk mengembalikan barang ataupun retur barang. Misal kalian beli barang di marketplace, di all shop, terus nggak sesuai sama keinginan kalian, ataupun mungkin beli baju ukuran yang gede atau kecilan, nah itu kalian bisa retur, dan itu masuk hukumnya ke khiyar aib. Terus yang keempat itu ada khiyar ruqyah, yang dimana khiyar ruqyah itu sama seperti khiyar syarat tadi, dimana si pembeli bisa melihat barang sebelum di display seperti itu. Jadi kayak lihat stok barangnya lah. Terus selanjutnya ada hutang. Nah, di sini siapa yang pernah hutang? Saya, Pak. Nah, dibayar nggak? Insya Allah dibayar. Insya Allah dibayar. Nah, menurut kalian nih, hutang itu dibolehkan atau enggak? Boleh Kenapa? kalau urgensi. Kenapa? Karena urgensi. Karena tuh, oke. Jadi hutang itu adalah sesuatu yang dipinjam oleh seseorang dari orang lain yang wajib dikembalikan sesuai kesepakatan. Nah, dalam Islam hutang disebut juga dain atau qard, yaitu pemberian pinjaman kepada orang lain untuk membantu kebutuhan mereka tanpa mengambil keuntungan yang sulit. Jadi kita kalau misal hutangin orang yang dikembalikan ya sesuai yang dihutangi. Jadi kita nggak boleh menaruh riba seperti itu. Oke. Oke. Selanjutnya ada satu game ataupun permainan
ini lihat ganda kok. Saya mau kalian kalau misal udah di screen, terus udah ada soalnya, cepat-cepat angkat tangan untuk menjawab soal. Oke, saya dimulai ya. Nah, Berikan tambahan saat mengembalikan uang atau perjanjian disebut. wajib Angkat tangan ya. Apa mas? sedekah. Sedekah. Oke. Salah. Aduh. Itu adalah sunnah. Jadi hukumnya kita untuk mengembalikan uang pinjaman. Kalau misal kita mau melebihi, itu hukumnya sunnah. Karena ya sebagai rasa terima kasih kalau sudah ditolong pas. Oke, lanjut. Jual beli dalam Islam hukumnya Anda tahu? Besoknya mau bantu jawab. Sunnah. Teng teng. Yakin sunnah? Sunnah apa? Aku tertib dong. Makruh makruh. Sunnah apa? Ya, betul. Jadi jual beli dalam Islam itu hukumnya mubah ataupun diperbolehkan asal dengan ketentuan dan kesepakatan antara pembeli. Oke, lanjut. Nah, sikap yang harus dimiliki seorang penjual. Ya Pak, Ya, Mas Ibran. jujur. Sombong. Jujur Pak. Jujur. Jujur. Ya, betul. Jadi salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang penjual itu adalah jujur. Karena tanpa kejujuran kita mungkin bisa merugikan pembeli ataupun orang lain. Ini masalah. Ini tadi ada 3 ya? Iya. Dapat memilih atau meneruskan atau membatalkan jual beli disebut. Ada yang tahu? Ayo, ada yang menjawab nggak? Kalau mau angkat tangan. Dapat 2M. Makasih Bang. Iya Pak, iya. Iya. Oke, betul ya. Jadi hak untuk memilih atau meneruskan hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli itu disebut khiyar. Ada yang tahu khiyarnya masuk khiyar apa? Tadi yang tadi pertanyaan. Majelis Pak. Yes, ya betul. Oke. Salah satu sunnahnya Iya. ya berikan kesempatan untuk ya. Ya, betul. Jadi khiyar itu hikmahnya itu kita bisa mikir-mikir dulu sebelum beli. Jadi misal bisa negosiasi harga ataupun memilih barang yang dijual. Seperti itu. Oke, cukup ya. Iya Pak. Ada yang tahu kesimpulannya pembelajaran kali ini? Ada yang mau menyimpulkan? Oke, kesimpulannya yaitu dalam Islam itu sudah diatur jual beli agar dari pelajaran kita jual beli, ikat dan utang
dapat dipahami bahwa Islam itu mengatur kegiatan ekonomi agar berlangsung secara adil, jujur, dan saling tolong